Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini izinkan saya memaparkan karya ilmiah saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dwinova Siti Handayani dari SMA Institut Indonesia Sleman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik pada Materi Elastisitas Bahan dan Hukum Hooke. Yang melatar belakangi dari karya ilmiah ini adalah pertama, di sini dalam peserta didik ini sering mengalami kesulitan dalam mata pelajaran fisika. Khususnya di sini saya mengambil topik yaitu elastisitas bahan dan hukum Hooke. Peserta didik sering mengalami kesulitan, juga merasa kebosan dalam mata pelajaran fisika. Karena apa? Di sini peserta didik sering tidak memahami konsep dari mata pelajaran fisika itu sendiri, di mana dalam usia SMP juga mereka sebenarnya juga belum memahami apa sih fisika itu sendiri, karena di IPA SMP itu hanya sekilas dalam mata pelajaran fisikanya. Maka di sini untuk mengembangkan apa yang bisa membuat peserta didik ini mengalami ketertarikan, yaitu peserta didik bisa menggunakan metode apa yang baik dan bisa digunakan secara menyeluruh di SMA Institut Indonesia Sleman ini pada kelas 11 MIPA. Selama ini yang saya amati atau saya sendiri juga sering menggunakan metode ceramah. Artinya metode ceramah ini adalah metode konvensional di mana materi itu hanya tersampaikan dan belum menggunakan pengembangan-pengembangan yang ada. Maka untuk itu supaya peserta didik ini bisa memahami materi dan bisa memecahkan persoalan atau soal, maka saya itu menerapkan metode pembelajaran yang baru, yaitu metode pembelajaran eksperimen. Di mana dalam para ahli ini mengatakan bahwa metode eksperimen ini sangat cocok atau bisa digunakan untuk peserta didik, karena peserta didik ini akan mencoba atau melakukan percobaan secara mandiri dengan petunjuk dari LKPD. Nanti jadi saya akan berikan suatu LKPD yang digunakan untuk peserta didik supaya bisa memahami materi elastisitas bahan dan hukum Hooke. Kemudian selain eksperimen ini, jadi nanti peserta didik ini yang pertama akan melakukan percobaan sederhana dengan alat yang sudah disediakan oleh guru. Jadi menurut saya dan juga para ahli dari fisikawan, maka bahwa metode eksperimen ini sangat sesuai dengan apa yang bisa digunakan untuk memahami dalam konsep fisika. Jadi maka saya akan mengembangkan pembelajaran fisika ini menggunakan metode eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi elastisitas bahan dengan menggunakan metode eksperimen. Di sini untuk penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode pre-eksperimental. Di sini nanti saya melakukan metode eksperimen yang digunakan itu adalah peserta didik yang ada, tidak ada pengontrol, karena di SMA Institut Indonesia ini untuk kelas IPA-nya hanya satu kelas, jadi maka saya hanya menggunakan satu kelas saja, tidak ada pengontrolnya. Kemudian sampel yang saya ambil di sini adalah 18 peserta didik. Kemudian saya menggunakan teknik sampelnya itu adalah purpose sampling. Jadi di sini saya tidak acak ya, tapi saya memilih peserta didik yang mempunyai ciri-ciri yang saya anggap bisa untuk penelitian. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian ini saya menggunakan 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan akhirnya di akhir itu adalah evaluasinya. Kemudian untuk analisis datanya, berarti nanti saya akan membagikan setelah pembelajaran itu adalah angket. Apakah peserta didik ini mengalami peningkatan dalam pembelajaran fisika atau mengalami penurunan?
Kemudian yang kedua, untuk analisis datanya saya bisa menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Jadi nanti kuantitatif itu didapatkan dari hasil rata-rata dari angketnya, kemudian kualitatif itu adalah bahasa yang saya simpulkan dari hasil analisis kuantitatif tersebut. Kemudian teknik pengolahan datanya bisa yang pertama menggunakan mentabulasi semua, artinya dalam angket itu nanti saya pilih-pilih, kemudian saya jumlahkan di setiap angket dan indikatornya. Kemudian yang kedua akan menghitung rata-rata semuanya dari setiap aspek. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung standar gain. Jadi menghitung standar gain ini adalah untuk menentukan apakah peserta didik ini mengalami peningkatan dalam minat belajarnya atau tidak. Kemudian di sini dalam angketnya itu berarti saya masih berbicara dengan angket. Jadi nanti angket ini akan terdiri dari 10 pernyataan yang isinya yaitu angket perasaan senang dalam mengikuti pelajaran, kemudian yang kedua perhatian, dan yang ketiga itu adalah partisipasinya dalam proses pembelajaran. Jadi nanti setelah saya memberikan eksperimen tersebut, apakah peserta didik ini mengalami peningkatan atau tidak mengalami peningkatan. Kemudian dalam menghitungnya itu nanti bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian dalam teknik pembelajarannya, berarti peserta didik ini saya akan membagikan LKPD yang berisi tentang materi dan juga praktikumnya atau panduan percobaannya. Jadi peserta didik tinggal mengikuti langkah-langkah yang saya berikan pada LKPD-nya. Jadi peserta didik ini bisa memahami yang pertama materi terlebih dahulu sebelum diberikan eksperimen. Yang kedua barulah menggunakan eksperimen atau percobaan sederhana. Kemudian hasil dari peserta didik ketika saya beri eksperimen atau peserta didik melakukan percobaan sendiri dengan panduan LKPD didapatkan bahwa perasaan senangnya sebelum pembelajaran itu adalah 2,5. Jadi sebelum saya berikan eksperimen atau pembelajaran yang konvensional tersebut itu ternyata minat belajarnya masih 2,5. Kemudian ketika saya berikan eksperimen atau percobaan sederhana pada materi tadi elastisitas bahan dan hukum Hooke ternyata meningkat jadi 3,5. Kemudian nilai gainnya itu adalah 0,7. Artinya di sini masuk dalam kategori kalau 0,7 jika dicocokkan dengan tabelnya itu adalah tinggi. Kemudian untuk perhatiannya minat belajarnya itu sebelum juga masih di bawah 2,5, 2,4. Kemudian setelah saya berikan metode yang baru naik menjadi 3,1. Kemudian nilai gainnya itu adalah 0,4. Itu masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk partisipasinya, jadi peserta didik ini mulai tertarik dengan pelajaran fisika itu adalah yang sebelumnya 2,4 karena merasa kesulitan, kemudian setelah diberikan metode yang baru itu mendapatkan skor 3,0. Jadi masih masuk sama di perhatian yaitu 0,4 dalam kategori sedang. Jadi dapat disimpulkan jika peserta didik ini merasa senang, kemudian merasa ingin memperhatikan gurunya dan juga tingkat partisipasinya itu adalah mulai tertarik dengan adanya melakukan percobaan sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik ini mengalami peningkatan pada minat belajarnya. Jadi sesuai dengan paparan dari penelitian terlebih dahulu bahwa minat belajar ini akan cenderung naik ketika diberikan suatu metode yang baru yaitu metode eksperimen. Jadi saya menyimpulkan bahwa ketika suatu pembelajaran yang dimana awalnya itu adalah metode konvensional kemudian diberikan suatu metode yang baru, maka metode yang baru ini itu akan membuat perasaan bahwa peserta didik ini rasa ingin tahunya menjadi lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan peserta didik ini bisa memahami suatu konsep yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru semuanya.
Kemudian di sini ini, tadi yang saya katakan bahwa penelitian-penelitian ini sejalan dengan pendapat Slameto, kemudian Aritonang, dan juga para peneliti lainnya bahwa model atau pembelajaran dengan metode eksperimen ini sangatlah cocok untuk peserta didik yang menginginkan pembelajaran yang baru. Kemudian untuk kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa untuk aspek perasaan senang tadi mendapatkan skor gennya itu adalah 0,7. Kemudian dari aspek perhatian mendapatkan nilai gennya adalah 0,4. Dan yang terakhir itu adalah aspek partisipasinya mendapatkan skor 0,4. Jadi secara keseluruhan dikatakan bahwa peserta didik kelas 11 MIPA pada materi elastisitas bahan dan hukum Hooke ini mengalami peningkatan dalam minat belajar. Jadi suatu pembelajaran bisa mengalami peningkatan jika diubah dalam pembelajarannya dengan metode yang baru. Dari saya cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kenapa penelitiannya menggunakan pre-eksperimental, kenapa nggak PTK? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Anissa. Kenapa tidak menggunakan PTK ya? Kenapa harus pre-eksperimental dulu? Jadi awalnya sebelum saya menggunakan eksperimen ini, saya menggunakan virtual lab. Jadi nanti virtual lab itu adalah sejenis simulasi di dalam komputer. Saya awalnya simulasinya adalah menunjukkan menggunakan virtual lab apakah pendidik ini mengalami ketertarikan atau tidak. Ternyata setelah saya berikan stimulus dari virtual lab tersebut menggunakan aplikasi PET itu mengalami ketertarikan. Jadi saya setelah itu menggunakan eksperimen sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menggunakan suatu tugas dan juga menggunakan bandul. Maka peserta didik ternyata antusias ketika melihat benda-benda yang baru ya. Jadi di sini tuh peserta didiknya tuh kalau melihat benda-benda, apalagi benda-benda untuk mata pelajaran fisika ternyata ada tertarik. Jadi saya memilih untuk eksperimental. Jadi untuk PTK sebenarnya bisa dilakukan jika ada beberapa kali penelitian. Jadi setiap bab itu kan ada subbab-subbab, bisa digunakan pertemuan 1, 2, 3 itu untuk PTK bisa. Tapi saya lebih cenderungnya karena satu kali dalam pembelajaran saya lebih menggunakan penelitian yang eksperimental, bisa materi langsung ke eksperimennya begitu.